rindu itu gak akan terasa kalau kita lagi deket. Kita semua tahu bahwa hubungan jarak jauh terasa sangat berat. Makanya, kamu jangan jauh-jauh ya dari hati yang tertambat. Aku jamin, ketika kamu beririsan dengan rindu, kamu gak akan kuat. Ini hari keempat saya berada di kampung halaman yang ternyata bisa memekarkan rasa rindu yang begitu kuat saat saya berada di perantauan. Sama halnya dengan sepasang kekasih yang akan saling merasa rindu justru ketika berjauhan. Di hari kedua, adik sematawayang saya menikah, sehingga saya ikutan hektik sampai lupa nggak bikin footage tentang pesta pernikahan adik saya sendiri. Dan di hari ketiga, saya langsung menerima job bersama tim yang telah lama saya tinggalkan karena saya merantau. Tangannya kenapa, Mas? Kendutan. Ini gara-gara mosing ya? Hah? Kamu ikutin yang lagi tren itu kan, mosing-mosing itu kan, terus ketendang tangannya kan? Iya, Mampus lu, mampus. Masih ingat teman yang saya mention di episode pertama? MB. Tentang tangannya yang patah sebab teman saya tersebut ikut-ikutan mosing. Dance barbar yang lagi viral itu. Oh iya, MB sedang dalam masa pemulihan setelah Selasa kemarin menjalani operasi tulang hasta. Ya, semoga cepat sembuh ya, MB. Sudah berkeluarga, gak afdol jikalau pulang kampung tidak mengunjungi rumah mertua. Iya, hari ini tiba waktunya saya berkunjung dan tinggal sementara di rumah mertua. Dalam perjalanan, hujan deras lagi-lagi mengiringi laju kendaraan roda 2 saya. Oh iya, ada cerita menarik setiap kali menuju rumah mertua saya. Saya harus melewati 3 spot jalur maut. Ini dia spot pertama, tanjakan maut. Disebut tanjakan maut karena di tanjakan ini sudah jatuh banyak korban yang tak terselamatkan. Sebagian besar disebabkan oleh kendaraan roda 4 atau lebih yang mesinnya tidak sanggup menanjak dan terjadi fail, lalu menyebabkan kecelakaan. Yang ini spot kedua di antara 3 spot jalur maut yang saya lalui. Menurut kepercayaan setempat, jalur ini merupakan tempat pembuangan jin dari tempat-tempat angker lainnya, serta tempat mencari tumbal bagi pelaku praktek pesugihan. Konon, belum ada korban yang pernah selamat bahkan selesai di tempat jika terjadi kecelakaan. Percaya atau tidak, saya hanya menyampaikan cerita yang saya dengar dari penduduk sekitar. Namun, ada yang berpendapat dari sudut pandang ilmiah. Jalan raya ini berlokasi di tengah sawah yang sejuk dan termasuk jalan yang halus jika ditinjau dari lokasinya. Ditambah, jalur ini merupakan trek lurus yang panjang sehingga menyebabkan pengendara kendaraan bermotor rawan mengantuk saat sedang memacu kecepatan kendaraannya. Saya yakin kamu juga pasti ngantuk saat nonton video ini kan?
Kalau menurut teman-teman, kalian lebih percaya versi yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Ini spot terakhir, sekaligus yang paling dekat dengan rumah mertua saya. Ini adalah turunan maut. Karena kecelakaan yang terjadi di sini disebabkan oleh remblong. Dan seperti spot yang lainnya, di sini juga banyak korban yang tak terselamatkan. Akhirnya ya, setelah perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam, aku akhirnya sampai ke rumah mertuaku. Dan ini aku habis mandi banget, dan di luar masih hujan kedengeran. Sekarang saatnya aku istirahat karena badanku udah capek banget. Besok kita bakal jalan-jalan ke tempat yang indah banget pokoknya, deket kok dari sini. Pokoknya sekarang aku mau tidur dulu biar stamina aku pulih lagi. Sampai ketemu besok. Pagi ini merupakan pagi kelima proyek pulang kampung sebelum mudik itu dilarang. Perbedaan yang mungkin tak bisa dinikmati hanya dengan melihat video ini adalah kabut pagi di depan sana. Bedanya, kabut pagi pun yang saya hirup di Jakarta bahkan bertahan hingga sore adalah kabut polusi. Sedangkan yang sedang paru-paru saya nikmati saat ini adalah embun yang begitu sejuk dan dingin. Situasi yang tubuh saya tidak nikmati selama setahun belakangan. Agak terkejut dengan perubahan adaptasi suhu badan. Yang dulu saya adalah manusia yang sangat tahan dingin. Bahkan di puncak Gunung Perahu dengan suhu udara -4 derajat Celcius saja, saya masih bertahan hanya mengenakan kaos tipis dan kolor pendek. Di mana pendaki lain bahkan tak cukup setelah meringkuk dalam sleeping bag mereka. Setelah lama tinggal di Jakarta dan menjalani hari demi hari yang makin memanas, semalam saya tidur menggunakan selimut di rumah mertua saya. Sebuah hal yang dirasa sangat aneh bagi istri saya, mengingat istri saya pernah melihat saya mandi pagi pakai air dingin di Dieng. Pagi ini cerah banget, jadi saya memutuskan buat jalan ke pegunungan yang di depan sana itu buat ngeliat indahnya pegunungan di Purbalingga.
Jangan dipertanyakan lagi. Infrastruktur jalanan di sini dan di Jakarta sana sangat jauh berbeda. Jalanan yang berlubang dan tidak rata, tanjakan yang cukup ekstrim, bahkan tikungan yang berlika-liku dan cukup tajam, cukup menguras konsentrasi saya. Sehingga saya harus fokus untuk mengendarai sepeda motor saya. Namun, semua kekurangan tadi telah tertutupi dengan rasa ketidaksabaran yang saya rasakan setelah mendekati lokasi yang saya tuju. Untuk teman-teman yang suka healing, saya sangat menyarankan untuk pergi ke sini. Karena untuk menikmati pemandangan di sini gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun kecuali bensin ya. Di kanan kiri kita selalu disuguhkan dengan perbukitan dan pepohonan yang rindang. Cukup menyejukkan mata dan tentunya udara yang kita hirup juga begitu segar. Nikmatilah dan hargailah sesuatu yang kamu miliki dan bisa kamu nikmati saat ini. Mungkin suatu saat nanti kamu akan merindukannya. Jangan lupa pulang kampung ya, sebelum mudik dilarang. Sampai ketemu di episode berikutnya.